sudah jam 15.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa, terima kasih kepada Bu Fawa yang sudah menyempatkan gabung dalam kegiatan ini. Terima kasih Ustazah Halini, terima kasih Pak Muhammad Zainal Abidin, terima kasih Ustadz Bagus, terima kasih Ibu Anita dan semuanya nanti yang bergabung. Selamat bergabung di kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya izin share. Baik, Bapak Ibu, kita pada sore hari ini saya Karmuji, SPD MPD, selaku calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 kelas 07 akan menyampaikan terkait dengan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Jadi agenda kita pada sore hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, dan nanti langsung di penutup terakhir kita refleksi dan juga nanti kita tutup pada sesi akhir. Untuk pembukaan, mari Bapak Ibu, kegiatan ini kita buka dengan membaca doa dan mohon kepada Ustadz Bagus untuk memimpin teman-teman berdoa sebentar. Monggo Ustadz Bagus. Kok nggak ada suaranya Ustadz? Baik Bapak Ibu, kalau gitu mari kita mari kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga hadir kita, pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan perasaan Bapak Ibu hari ini, sore hari ini, saat ini seperti apa. Yang satu itu sedang bahagia mengikuti kegiatan ini, yang kedua itu biasa-biasa saja, yang ketiga ini, waduh, melelahkan dan lain sebagainya. Boleh dong Bapak Ibu open mic-nya dan bisa menyampaikan di forum kita kali ini mana yang menyatakan perasaan Bapak Ibu saat ini. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, ataukah yang di nomor 3? Boleh, silakan. Nomor 1. Baik, siapa itu yang nomor 1? Ustazah Halini ya. Baik, Ustazah, coba boleh dong di-share kepada teman-temannya perasaannya saat ini seperti apa nomor 1 itu. Posisi. Bahagia kalau sudah hari Jumat, besok kan hari Sabtu, agak longgar. Nah,
Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Jadi saat ini mengikuti sesi ini bahagia. Selain karena bisa silaturahim bersama-sama, Ustazah Ali ini juga bahagia karena sekarang sudah hari Jumat. Berarti besok banyak waktu bersama keluarga dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kalau Pak Zainal, posisinya di nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Gimana, Tat? Ya, Nah, ngono ke. tak Nah, posisinya Pak Zainal saat ini sedang berada di nomor satu, sebahagia, nomor dua biasa-biasa saja, atau yang nomor tiga sedang lelah sekali mengikuti kegiatan hari ini. Insya Allah nomor satu, Tat. Insya Allah nomor satu, Ya, terima kasih. karena sudah lengkap. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi adalah mewakili perasaan dan memang ketika kita mengikuti segalanya, kadang memang lelah itu ada. Tapi perasaan kita kalau kita tetap merasa bahagia, insya Allah vibrasinya itu juga akan mengimbas kepada diri kita. Saya itu tadi malam ngelembur sampai jam 1 untuk nyiapin macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga seharian di sekolah, terus sore hari ini harus melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu. Tapi perasaan saya bahagia, sehingga itu juga vibe-nya itu masuk ke dalam diri sehingga saat ini menjadi bahagia. Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini itu adalah Bapak Ibu mampu memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berbeda pada murid. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Gunanya apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik. Dan skenario pembelajaran kita nanti selama 1 jam ke depan saja, jadi 5 menit kita pembukaan, kemudian pemaparan materi nanti 45 menit, diskusi dan tanya jawab 5 menit, serta kita refleksi apa yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran. Itu skenario pembelajaran kita. Kemudian kesepakatan belajarnya Bapak Ibu saya menawarkan kesepakatan belajarnya yang pertama kita open close mic atau di mute apabila nanti ada teman yang sedang berbicara. Kemudian kalau tidak terkendala jaringan, monggo silahkan bisa dinyalakan kameranya agar nanti semuanya bisa bersama-sama, vibrasinya saling apa itu melihat satu sama lain sehingga nanti ada koneksi antara kita. Yang ketiga nanti bisa resen kalau butuh pertanyaan. Kemudian kolom chat nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan atau untuk menggali ide yang lebih jauh lagi. Dan nanti kalau ada catatan-catatan kecil bisa dicatat di buku. Kemudian Bapak Ibu, karena memang sudah sore hari, barangkali Bapak Ibu sudah beraktivitas harian, monggo nanti silahkan bisa sambil menikmati kopinya, itu Pak Zen sama anaknya nanti bisa sambil makan biskuitnya dan lain sebagainya. Kesepakatan ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu, apakah ini masih perlu ditambahkan atau sudah cukup seperti ini Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Eh, Kalau dirasa ini sudah cukup, berarti kesepakatan ini kita jadikan kesepakatan belajar selama 1 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama kita awali terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari 3 pernyataan ini, apakah Bapak Ibu setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Monggo silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan langsung open mic-nya atau di unmute mic-nya. Siapa nih? Silahkan. Pak Zen ya mau mencoba menjawab. Menurut Pak Zen,
Pak Zen setuju nggak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi lek dihukum itu anak-anak mesti disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Zen setuju dengan pernyataan ini? Kalau setuju apa alasannya? Jika Pak Zen tidak setuju apa alasannya? Ini hanya sebagai pemantik kita sebelum masuk pada materi. Silakan Pak Zen. Karena Pak Zen sedang berpikir, Saya, Pak. Ustadz Dali nih ya yang mau menyampaikan. Silakan Ustadz. Kula mau enggak Pak Karmuji? Gimana Ustadz Bagus? Monggo Ustadz Bagus. Nggih. Suaranya Jadi terdengar Ustadz. Nggih, monggo. Suaranya terdengar Pak ya? Sangat jelas Ustadz. Nggih. Nggih. Mencari tempat yang sepi Pak ini. Nggih, nggih. Di ujung kantor. Nggih, Pak, menanggapi pertanyaan pemantik dengan pernyataan yang Bapak sampaikan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini bagi saya memang betul, ya. Di antaranya memang benar ada benarnya. Cuman terkadang-kadang ada beberapa ilmuwan yang tidak sepakat dengan ini, Bapak. Jadi anak tidak perlu dihukum. Cuman dia lebih setuju sekali anak itu diapresiasi dalam artian diberi penghargaan. Jadi istilahnya itu ketika anak itu melakukan kebaikan, anak itu dikasih penghargaan, diberi reward, tetapi ketika anak itu melakukan kesalahan, cuma diingatkan saja, tidak dihukum, Pak, tidak dihukum. Ada pendapat yang seperti itu, Pak. Cuman di sisi lain, kadang-kadang ketika anak tidak dapat hukuman, itu anak-anak itu kurang ada jera, Pak. Dalam artian besok diulangi lagi lah, kasarannya seperti itu, Pak. Jadi saya rasa itu semuanya tergantung dari guru masing-masing ya, tergantung dengan kondisi anak masing-masing. Kalau saya pribadi, Pak, yang jelas sebelum kita menghukum anak harus ada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Misalkan kalau kita bicara dengan kelas, anak dan guru itu sudah memiliki kesepakatan. Akhirnya ketika ada anak dapat reward, anak dapat sanksi, anak itu siap karena itu menjadi aturan bersama. Jadi ketika ada hukuman, yang nomor dua, Pak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa dapat saja, Pak, bisa saja. Jadi intinya kembali lagi pada kemauan sang guru, Pak. Jadi terkadang-kadang kan guru kan bermacam-macam tipikal, Pak. Ada guru yang penting anak-anak mau gitu, yang penting melaksanakan aturan seperti itu. Tapi saya rasa guru memegang peran penting, Pak. Begitu. Yang nomor tiga, pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sangat setuju sekali, Pak. Kayak di antara tiga ini saya memilih yang ketiga. Kenapa? Karena anak itu, Pak, kalau sudah motivasinya itu naik, ya, kalau sudah anak itu sudah semangatnya luar biasa dalam belajar, kita nggak menyuruh itu sudah berangkat sendiri anak-anak. Tapi kalau saat ini kebanyakan pembelajaran-pembelajaran disukai anak-anak yaitu pembelajaran-pembelajaran yang berbau digital. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar tradisional, Pak, ayo nak, saya nulis, Ustadz nulis di papan, silakan ditulis, itu anak-anak sudah merasa jenuh, merasa bosan. Jadi itu terkait apa ya, pernyataan. Jadi ada yang setuju, kalau saya yang paling setuju nomor tiga, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Karmuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bagus atas sharing idenya terkait dengan apa yang tadi sudah ditanyakan di kolom pertanyaan pemantik ini, bahwa secara garis besar memang Ustadz Bagus bersepakat bahwa kadang-kadang hukuman juga dapat mendisiplinkan. Kemudian juga pemberian hukuman dengan hal positif, membaca dan sebagainya juga kadang-kadang dapat meningkatkan disiplin anak. Selain itu, Ustadz Bagus lebih cenderung kepada yang nomor tiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Baik, itu adalah awal dari sebelum kita mempelajari terkait dengan budaya positif ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di Nah,
saya ingin memberikan terkait dengan yang tadi hukuman, dan yang Ustadz Bagus tadi sempat memberikan sebelum memberikan hukuman itu harus ada kesepakatan-kesepakatan di awal yang biasanya kita sebut dengan konsekuensi. Nah, memang di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu yang saya ikuti itu nanti kita akan meninggalkan dunia hukuman untuk anak-anak. Kita lebih pada yang paling minimal itu adalah konsekuensi, tapi nanti itu ada satu cara baru, yaitu nanti yang akan kita pelajari dengan namanya restitusi, seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Contoh misalnya ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena itu biasanya tiba-tiba. Contoh misalnya ketika melihat anak melakukan pelanggaran dan anak itu tidak tahu bahwa pelanggarannya itu ada imbalan yang harus didapatkan berupa hukuman, sehingga itu tentu nanti akan menyakitkan bila itu langsung diberikan secara tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, jadi logis. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan lebih awal. Jika melakukan ini maka konsekuensinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu pernah dulu ketika kita bersama-sama waktu sekolah, pernah kita dihukum oleh guru dari SD itu, dan sampai sekarang itu teringat. Kalau hukumannya itu sangat menyakitkan, misalnya pernah dijewer dengan jewer yang sangat sakit sekali. Saya masih ingat dulu ketika saya SD itu ada namanya guru saya, jewerannya itu sangat sakit. Nah, itu ternyata membuat teringat sampai nanti dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, setelah itu dia akan lebih memahami bahwa apa yang dilakukan itu ada konsekuensinya, seperti itu. Kemudian dengan hukuman itu anak menjadi benci dengan kedisiplinan, ada seperti itu. Tapi kalau dengan konsekuensi dia akan lebih menghargai. Kemudian kalau hukuman itu mesti dipaksa tanpa ada kesepakatan. Tapi ketika konsekuensi itu ada stimulus dan respon, ada stimulus dan tanggapan. Kemudian dengan hukuman itu kadang-kadang bisa anak itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Tapi ketika dengan konsekuensi itu mendorong anak lebih mudah menyesuaikan diri. Kemudian juga dengan hukuman itu anak akan mempunyai konsep bahwa dirinya itu buruk setelah melakukan pelanggaran. Tapi kalau di konsekuensi itu anak nanti ada konsep diri yang lebih baik. Kemudian kalau kita selalu menerapkan apa-apa, selalu menerapkan hukuman, itu bisa jadi anak itu nanti belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi dengan adanya kesepakatan, maka anak itu akan belajar mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, ketika kita memberikan hukuman, maka marah, rasa sedih, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu muncul dalam diri anak. Tapi kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan secara sementara. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Kalau konsekuensi itu logis, karena apa? Karena ada aturan yang itu dibuat secara kesepakatan bersama-sama. Jadi jika nanti melakukan ini, maka ada konsekuensinya harus begini. Contoh misalnya jika mencoret buku temannya, maka dia ada konsekuensinya, yaitu mengganti dari buku tersebut, misalnya seperti itu. Sehingga kalau seperti itu, nanti yang terjadi adalah akan ada konsep diri yang baik bagi anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan masuk pada konsep disiplin. Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disciplina, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin itu, disiplin diri bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Kadang-kadang ketika mendengar kata disiplin, itu yang terlintas dalam benak kita, itu sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Wah, kita ingin mendisiplinkan siswa, berarti siswa itu kita buat agar dia itu patuh, kita kontrol dan lain sebagainya. Padahal manusia itu punya
namanya akal yang itu bisa membuat seseorang itu bisa berpikir apa yang saya lakukan dan lain sebagainya. Dia punya kehendak pribadi juga. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol seseorang. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau mendengar kata disiplin, yang terlintas itu mesti sesuatu yang tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan disiplin, Bapak Ibu, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Teori yang pertama itu adalah motivasi eksternalnya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu punya motif, itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh misalnya ketika Bapak Ibu sebagai seorang guru, kemudian ada info dari misalnya dari dinas pendidikan atau dari pengawas yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Wah. Kemudian panjenengan pasti akan muncul motivasi, yaitu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman misalnya. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melengkapi instrumen penilaian misalnya. Nah, kan ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena nanti misalnya sungkan dengan pengawasnya, kalau instrumennya itu tidak ada, RPP-nya tidak punya, dan lain sebagainya tidak punya. Jadi itu adalah salah satu teori motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita kebanyakan itu cenderung kepada yang nomor 2 ini. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu malah lebih banyak sekali yang melakukan sesuatu itu karena memang mengharapkan imbalan. Bahkan kita sendiri kadang-kadang dalam spiritualnya itu juga melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan, karena ingin surga, karena ingin macam-macam lah seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal datangnya. Menghindari ketidaknyamanan itu dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu juga dari eksternal. Nah, ini motivasi yang terbaik bagi manusia itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Ini motivasi internal dari tujuan disiplin positif itu masuk kepada yang nomor 3 ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah 3 teori perilaku manusia. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi secara garis besar kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Jadi adalah segala kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Kita itu sering tidak ingin terikat dengan segala sesuatu. Kita ingin bebas. Kita punya kontrol diri. Kita punya kemauan. Nah, itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai kebebasan. Yang ketiga yaitu ingin mendapatkan kesenangan. Kita melakukan ini karena rasa senang dan lain sebagainya. Kemudian ada cinta kasih dan rasa memiliki. Kemudian ada juga kebutuhan penguasaan, motivasi untuk berkuasa dan sebagainya, itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Tadi kita sudah membagi bahwa kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori yang ada itu
dikelompokkan menjadi 5 besar ini. Satu, bertahan hidup, itu yang utama. Sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan dasar untuk kebebasan, kebutuhan dasar kesenangan, dan yang kelima adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Dari 5 ini, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan si anak ini apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya itu. Baik, kata kuncinya itu adalah di aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Karena dia senang menyanyi, maka dia ingin mengekspresikan. Ternyata salah mengekspresikannya berada di kelas. Sehingga tidak diperkenankan oleh ibu gurunya untuk bersenandung pada waktu mengerjakan tugas. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, dari kata-kata ini kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si anak ini? Baik, Bapak Ibu, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan cinta, kasih, atau rasa memiliki, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bagus tadi, pembelajarannya konvensional, gak menarik, bosen saya. Nah, ini kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Dia punya keinginan atau kebebasan untuk memilih. Jadi kalau belajarnya ya segitu-gitu aja, dia punya kebebasan untuk memilih. Pengen pembelajaran yang saat ini sedang ngetren, pembelajaran digital dan lain sebagainya. Terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau tidak sempat open mic, boleh kok Bapak Ibu disampaikan di kolom chat ya. Baik, yang kelima ini itu lebih kepada kebutuhan terkait dengan penguasaan. Jadi dia ingin menunjukkan sesuatu bahwa dirinya itu ingin rapi. Tapi ternyata oleh ibu gurunya ditunjukkan kepada teman-temannya. Sehingga gambarnya yang jelek tadi yang tidak rapi itu dia malu diketawain oleh teman-temannya. Baik Bapak Ibu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan merdeka itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif di sekolah itu dimulai dari yang pertama adalah menghilangkan hukuman, kemudian juga penghargaan. Yang dimaksud penghargaan di sini adalah lebih kepada hadiah berupa materi. Kalau penghargaan berupa apresiasi, tapi tidak dilakukan hanya per individu, itu bagus disampaikan. Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu hadir di kegiatan, kemudian terima kasih Bapak Ibu telah hadir tepat waktu, seperti itu. Nah, itu tentu akan menjadi sesuatu yang baik untuk dirinya, diapresiasi, seperti itu. Kemudian yang dilakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata yang membedakan Bapak Ibu, ketika kita menggunakan peraturan kelas itu lebih motivasinya itu nanti anak-anak yang muncul adalah motivasi eksternal. Tapi ketika menggunakan keyakinan kelas, itu nanti yang muncul adalah motivasi internal atau intrinsik. Contohnya misalnya gini, ketika mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kemarin pada saat pandemi. Nah, ini kalau hanya berupa peraturan, itu nanti motivasi eksternalnya saja. Misalnya karena
tidak ingin ditangkap oleh petugas karena nanti dimarahi oleh petugas, tidak boleh masuk di rumah sakit, tidak boleh masuk di kantor dan lain sebagainya. Tapi ketika ini dijadikan sebagai sebuah keyakinan dari nilai-nilai kebajikan universal, tentu di sini nanti akan ada motivasi intrinsik yang muncul, yaitu keyakinannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau di sekolah dan sebagainya. Nah, ini kalau hanya sekedar peraturan, maka muncul motivasinya adalah motivasi eksternal. Dan itu hanya dalam jangka waktu pendek saja. Tapi kalau ini dijadikan sebuah keyakinan, maka itu akan muncul motivasi intrinsik yang itu akan menjangkau menjadi daya jangka panjang. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu kata Gusen, penulis buku di tahun 98. Jadi ketika itu hanya berupa peraturan saja, mengikuti peraturan, itu yang muncul eksternal dan dampaknya itu hanya sebentar. Kalaupun melakukan disiplin itu hanya sebentar saja karena motivasi eksternal. Tapi ketika itu dijadikan sebagai keyakinan, maka yang muncul adalah motivasi intrinsik yang itu muncul dari dalamnya, kemudian itu bisa lebih menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, dari keyakinan kelas tadi itu sebenarnya dimulai dari peraturan kesepakatan kelas, kemudian dinaikkan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, lalu di situ nanti akan ada lingkungan positif. Nah, apabila lingkungan itu sudah menjadi positif, maka akan tercipta namanya budaya positif. Baik, Bapak Ibu, di sini ada dua. Yang sebelah kiri warna hijau itu sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Tapi di sini lebih ada yang lebih masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang di sebelah kiri kesepakatan kelas yang warna hijau itu TK Dharma Wanita Persatuan, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya ada diksi kalimat negatifnya atau kata-kata negatif. Misalnya kayak dilarang, tidak diperkenankan. Nah, seperti itu masih peraturan. Tapi ketika sudah menjadi kesepakatan kelas, maka kata-katanya sudah berupa kata-kata positif. Kemudian yang di sebelah kanan yang warna putih itu adalah masuk pada keyakinan. Masuk kepada keyakinan kelas. Contohnya misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi nilai kebajikannya itu adalah saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nilai kebajikannya adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu berarti nilai kebajikan universalnya adalah peduli dengan teman-teman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu, itu merupakan kesepakatan yang itu tidak lagi tersekat oleh agama. Contoh saling menyayangi, agama apapun itu saling menyayangi. Suku apapun itu saling menyayangi, oke. Dari daerah negara manapun, konsep saling menyayangi itu adalah sudah disepakati menjadi kebajikan universal. Itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu dijadikan menjadi keyakinan. Kalau di kelas ya keyakinan kelas, kalau di sekolah ya keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu. Cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan dengan mengubah peraturan kelas menggunakan kata negatif diubah menjadi kata positif.
Jadi mengubah peraturan kelas yang menggunakan kata negatif diubah menjadi kata-kata yang positif. Kemudian setelah menjadi kesepakatan kelas dijadikan menjadi keyakinan kelas, yaitu dengan diubah menggunakan menambahkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Contoh tadi saling menyayangi, kemudian bersemangat, kemudian menghargai, gotong royong, bahkan profil pelajar Pancasila itu bisa masuk sebagai nilai-nilai kebajikan universal, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian juga berkebinekaan global, takwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga bisa masuk menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat, ini yang sebelah kiri itu adalah peraturan. Nah, kita akan belajar mengubah menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya contohnya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini kira-kira nilai yang dituju apa Bapak Ibu? Iya, nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab yaitu apa? Bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah peraturan. Itu akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Diubah akhirnya menjadi kalau selalu membalikan buku pada tempatnya, itu maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu berarti menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Kalau dilarang melakukan kekerasan itu berarti ada kesempatan keselamatan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu berarti menghargai orang lain, nilai kesabaran itu juga masuk. Gunakan masker berarti sebagai bentuk tanggung jawab kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti keselamatan dan keamanan. Karena kadang-kadang ketika berlari di koridor itu anak-anak bisa mengalami cedera. Maka nilai kebajikan yang dituju adalah untuk keamanan dan keselamatan. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin memperkenalkan sebuah pendekatan baru Bapak Ibu yang ini dimunculkan di pendidikan guru penggerak. Bagaimana seseorang itu, siswa itu ketika melakukan pelanggaran itu tidak kita langsung melakukan hukuman, tapi kita melakukan sebuah pendekatan dengan melakukan restitusi, yaitu untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama, di restitusi itu langkah yang dilakukan yang pertama itu yang di bawah itu yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau anak bersalah itu tidak langsung dihukum, tapi yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi ini. Namanya segitiga, jadi ada 3 sisi. Caranya yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhannya, apa sih si anak ini kok melakukan pelanggaran. Karena anak melakukan pelanggaran itu pasti ada motivasinya. Ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Contoh misalnya ketika ada anak menyembunyikan keropaan milik temannya. Dia pasti punya motif. Motifnya apa? Ternyata hanya kesenangan. Dia iseng saja. Kemudian divalidasi kebutuhan ini setelah tahu bahwa alasan melakukannya, kebutuhan dasarnya tahu, maka adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, akhirnya itu dialihkan. Yang terakhir ditanyakan nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sesuai enggak dengan keyakinan yang ada? Kalau tidak sesuai, lalu si anak itu ditanya, ingin menjadi orang seperti apa? Nah, disitulah nanti restitusi itu bisa berjalan. Yang pertama ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas tadi. Jadi ketika anak bersalah, itu kan biasanya anak itu akan merasa gagal karena berbuat salah. Ini kita ubah dengan distabilkan identitasnya,
sehingga kesalahan yang dibuat anak itu akan nanti menjadi positif kepada dirinya. Biasanya di fase stabilkan identitas ini bisa kita berikan penguatan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian disemangatinya dengan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu memberikan kata-kata, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap lebih baik pada dirimu sendiri? Nah, ini distabilkan dulu identitas dari kesalahannya itu, sehingga anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal seperti itu. Nah, setelah distabilkan identitasnya, lalu divalidasi tindakan yang salah tadi. Di sini fungsinya adalah untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, dicintai dan memiliki, kemudian hanya kesenangan, ataukah bertahan hidup. Di sini yang diucapkan oleh kita Bapak Ibu guru bisa jadi kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Nah, misalnya ada anak yang ngotot bahwa saya melakukan ini karena prinsip misalnya. Nah, kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan lain sebagainya. Setelah divalidasi tindakan yang salah itu tadi Bapak Ibu, lalu ditanyakan keyakinan kelasnya. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Yang kamu lakukan itu apakah sesuai atau tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dengan keyakinan kelas yang sudah kita rancang. Nah, kemudian anak akan dari dalam dirinya itu akan berpikir di sini ketika sudah ditanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, dia akan mikir, oh iya, tindakanku ini tidak sesuai dengan keyakinan. Contoh misalnya ketika menghadapi anak bertengkar. Di pertama tadi itu distabilkan identitas, tadi itu disuruh bercerita dulu mengapa dia kok kelihatan marah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu distabilkan, jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah seperti itu, tapi tidak kita bilang kepada si anak itu bahwa kita tidak mencari siapa yang benar dan salah, tapi lebih kepada untuk untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian divalidasi tindakan. Contoh misalnya ketika si anak ini tadi bertengkar, kemudian ada temannya yang sampai cedera. Ditanya apa alasannya, mengapa kok melakukan itu. Kemudian ternyata dia alasannya misalnya diejek gitu kan. Berarti yang mengejek ini kan juga salah, yang diejek tadi lalu memukul itu juga salah. Berarti ada kebutuhan yang terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan yang mengejek tadi itu berarti dia hanya fun atau ingin bersenang-senang saja. Kemudian yang mukul tadi itu lebih kepada power, bahwa dia merasa punya kekuatan untuk bisa melampiaskannya, marahnya itu tadi. Nah, lalu kemudian setelah ini tindakan yang salah ini divalidasi, maka anak itu diberikan semacam ini pilihan, mau tidak untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Kalau mau memperbaikinya seperti apa? Contoh misalnya ketika anak bertengkar dan ada temannya yang misalnya luka jatuh karena waktu didorong itu jatuh, akhirnya tangannya kena di halaman sehingga malang melecet. Maka untuk memperbaikinya selain minta maaf juga bisa ditawarkan untuk mengobati anak itu. Atau misalnya ketika anak itu mencoret-coret buku milik temannya, maka untuk memperbaiki kesalahan selain minta maaf apa yang bisa dilakukan? Ya
mengganti buku yang dicoret-coret oleh temannya tadi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu tadi keyakinan kelas. Tadi ketika contohnya itu anak yang bertengkar itu tadi, berarti keyakinannya kelas apa? Saling menghargai satu sama lain, berbuat baik satu sama lain, saling menyayangi dan lain sebagainya. Itu kan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama. Dan ternyata si anak ini akhirnya berpikir, oh iya, ketika saya mengejek berarti saya tidak menghargai teman saya. Oh iya, ketika saya memukul berarti saya tidak berbuat baik kepada orang lain atau saya telah merugikan orang lain seperti itu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lah itu disitulah nanti anak itu akan menemukan jawaban sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan saja sehingga anak itu dalam memperbaiki kesalahannya itu muncul motivasi dari dalam dirinya. Sehingga itu akan lebih diterima dan juga kedua belah pihak, baik yang satunya tadi yang misalnya mengejek kemudian dipukul dan sebagainya, itu dua-duanya mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan solusi dari permasalahannya serta dua-duanya menyadari kemudian ingin memperbaiki kesalahan itu dan itu muncul dari dalam dirinya sehingga itu akan lebih mengakar kuat pada diri si anak tersebut. Baik Bapak Ibu, itu adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan restitusi dan itu nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di sekolahnya masing-masing. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Jadi kedua belah pihak yang berseteru tadi yang melakukan atau yang melakukan pelanggaran itu dia akan memperbaiki hubungannya. Ini tawaran bukan paksaan, beda dengan hukuman yang hanya satu arah dari guru dipaksa. Tapi dengan restitusi ini maka ada tawaran melakukan perbaikannya seperti apa dan lain sebagainya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini akan muncul motivasi intrinsik tadi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Saat ini restitusi ini di dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia dan di negara-negara maju, itu cara yang terbaik untuk memvalidasi atau meminimalisir pelanggaran. Jadi dengan restitusi ini cara untuk digunakan untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kalau pelanggarannya itu masih sebatas pada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan peraturan atau kesepakatan sekolah. Tapi kalau pelanggarannya itu sudah ranah kriminal, itu restitusi ini kecil kemungkinannya untuk berhasil digunakan. Karena kalau sudah kriminal itu ya nanti urusannya dengan pihak yang berwajib. Contoh ketika kemarin kejadian di Cilacap itu ada anak yang dipukul dengan begitu sadisnya itu, nah itu sudah tidak bisa digunakan restitusikannya kecil itu nanti keberhasilannya. Dan itu digunakan hanya untuk pelanggaran-pelanggaran yang itu dilakukan oleh siswa terkait dengan pelanggaran peraturan yang ada di sekolah atau kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah seperti itu. Nah, restitusi itu fokus pada solusi, Bapak Ibu, tidak fokus pada kesalahannya. Kemudian yang terakhir restitusi itu menggilang murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga anak-anak yang berbuat salah itu nanti itu bisa kembali berbaur dengan kelompoknya karena dia sudah menyadari diri dari dalam motivasi diri sendirinya itu tidak dikucilkan dan lain sebagainya. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan langkah menciptakan budaya positif. Yang terakhir ketika terdapat pelanggaran oleh siswa maka yang dilakukan adalah restitusi, tidak lagi hukuman atau konsekuensi. Bolehlah konsekuensi itu dilakukan, namun konsekuensi itu hanya jangka pendek saja Bapak Ibu biasanya. Tapi kalau menggunakan restitusi ini powernya itu bisa karena munculnya motivasi itu dalam diri, maka itu akan mengakar kuat kepada pribadi anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu dan selanjutnya kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan boleh. Monggo, Bu Fawa barangkali atau Bu Alini.
Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi sempat kesendat karena perjalanan pulang dari sekolah. Yes. Ini untuk menumbuhkan keyakinan itu kepada siswa itu Pak, caranya seperti apa nih? Kan mungkin tadi itu dilihat dari peraturan yang ada, diubah ke kesepakatan kelas kan dari redaksi kalimatnya. Nah kalau misalnya meyakinkan anak-anak itu loh, supaya mereka itu benar-benar memiliki keyakinan terhadap kesepakatan kelas yang sudah ada, itu seperti apa nih? Baik, terima kasih Ustadz Halini. Jadi setelah kita membuat kesepakatan dulu dari peraturan yang ada. Biasanya kalau di sekolah itu kan ada tata tertib kelas misalnya. Nah, itu kita ubah menjadi kesepakatan kelas dengan cara kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat positif. Kemudian dari kesepakatan kelas itu nanti dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universalnya itu masuk di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menginternalisasi keyakinan kelas itu kepada siswa kita. Nah, itu yang pertama, langkah yang kalau kita sebagai guru, maka guru itu adalah figur otoritas. Guru itu adalah teladan paripurna. Berarti cara yang pertama paling efektif itu adalah memberikan keteladanan. Contoh tadi, menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Anak itu datang tepat waktu di kesepakatan kelasnya, berarti nilai keyakinan kelas atau kebajikan universalnya adalah menghargai waktu atau rasa tanggung jawab. Maka di situ yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah memberikan keteladanan bahwa guru datang juga tepat waktu, sehingga itu akan masuk ke dalam diri siswa. Yang kedua, selain keteladanan, itu juga keyakinan itu kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu juga harus bisa dilihat oleh anak. Berarti itu dalam bentuk tulisan, kemudian bisa ditempel di dinding atau ditaruh di kelas, sehingga ketika anak itu berada dalam lingkungan itu, dia akan mudah menemukan itu. Nah, sesuatu yang direpetisi, yang diulang-ulang, dia melihat tiap hari, maka itu akan mudah masuk ke dalam pikiran siswa tersebut. Jangan sampai sudah membuat keyakinan kelas, misalnya Bu Fawa membuat keyakinan kelas, ternyata ditaruh di pojok belakang sekolahnya. Otomatis kan tidak ada yang melihatnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi guru sebagai teladan paripurna, yang kedua dibuatkan tulisan keyakinan kelas itu, baik itu mau di banner atau mau ditulis di print dan sebagainya, yang penting anak itu bisa melihat. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, senantiasa disosialisasikan. Jadi misalnya ketika setelah senam pagi atau pada saat memulai pembelajaran, itu anak-anak selalu diingatkan, oh kita punya keyakinan kelas loh anak-anak. Keyakinan kelasnya apa? Satu, bahkan itu bisa dihafalkan oleh anak. Satu, menghargai satu sama lain. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu sering disampaikan kepada anak-anak. Nah, pokoknya kata kuncinya, segala sesuatu yang itu dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sugesti positif pada pikiran bawah sadar anak. Contoh misalnya, ketika dulu kita waktu kecil, kita itu tidak begitu menghafal surat Al-Fatihah. Tapi karena kita sering membacanya setiap hari, bahkan kita bangun tidur tuh disuruh baca Fatihah, otak kita masih loading, itu hafal. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Contoh lagi, misalnya di budaya NU ya. Di budaya NU itu kita tidak menghafalkan surat Yasin, tapi tiap hari kondangan moco Yasin, di malam Jumat mendengar orang baca Yasin, tiba-tiba itu kita hafal dengan sendirinya tanpa kita menghafalkan. Dan itu yang disebut dengan repetisi atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi yang pertama tadi langkahnya adalah pertama gurunya dulu harus menjadi teladan paripurna. Yang kedua, keyakinan itu ditulis, ditempel, dan itu mudah dilihat oleh siswa. Yang ketiga, diingatkan secara terus-menerus.
Walaupun mengingatkannya itu hanya sebentar, pada saat sebelum pembelajaran atau setelah senam dan sebagainya itu diingatkan. Nah, itu nanti akan mengakar kuat. Begitu Ustazah Halini. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, Pak. Oke, Bu Fawa, monggo Bu Fawa. Terima kasih waktunya Pak Kar. Yang saya mau tanyakan tadi kan ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, nggih. Yeah. Apakah itu yang terakhir menanyakan keyakinan? Bagaimana kalau kita belum punya peraturan yang keyakinan itu dalam kelas? Apakah restitusi masih bisa berjalan atau memang harus kita bentuk terlebih dahulu keyakinan tersebut? Baik, terima Terus kasih. kalau dibentuk, kira-kira waktu yang tepat itu kapan membentuk peraturan keyakinan? Oke, terima kasih Bu Fawa. Jadi yang pertama, mungkin pertanyaan kedua yang saya jawab pertama, dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah, itu bagusnya itu di awal pembelajaran. Jadi tahun ajaran baru di awal itu anak-anak sudah diajak dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Itu bisa dengan Bu Fawa, kalau misalnya di kelas ya, anak-anak diajak untuk nilai-nilai kebajikan yang ada itu disampaikan kepada anak-anak. Mana yang ingin dijadikan sebagai keyakinan yang ada di kelas itu. Misalnya gotong royong misalnya. Profil sebut saja misalnya kayak profil pelajar Pancasila saja. Tidak lagi yang dengan 9 pilar dan sebagainya itu. Nah, itu yang akan dijadikan keyakinan kelas mana? Misalnya gotong royong. Nah, itu nanti sehingga keyakinan gotong royong, keyakinan kelas setiap anak itu nanti melakukan gotong royong terkait dengan piket kelas dan sebagainya. Itu disepakati di awal. Jadi anak-anak nanti akan punya usul. Tapi Bu Fawa sendiri juga mungkin punya gambaran garis besarnya yang akan disampaikan ke anak-anak. Sehingga usulan anak-anak itu nanti bisa lebih matching seperti itu. Nah, diusulkan dulu oleh anak-anak, kemudian kita sepakati, itu menjadi kesepakatan kelas dulu. Biasanya dari peraturan-peraturan anak-anak itu contoh ketika membuat kesepakatan belajar itu saya minta anak-anak itu untuk dengan misalnya kertas sticky note atau kertas biasa tulis apa yang ingin kita sepakati dalam pembelajaran kita. Wah, itu muncul semuanya. Contohnya misalnya minta izin ketika keluar kelas, terus dilarang rame, dilarang menyembunyikan keropaan temannya muncul. Terus ada lagi dilarang kentut di kelas, itu juga muncul. Nah, karena sering dia mendapatkan temannya itu ketika di kelas itu kentut, gak ada bunyinya, tapi baunya luar biasa, sehingga itu dimunculkan. Nah, itu akhirnya dijadikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian dari kesepakatan itu dinaikkan menjadi keyakinan. Keyakinannya apa? Berarti kalau tadi saling menghargai, saling menghormati, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu di awal tahun pembelajaran. Nah, kemudian misalnya saat ini panjenengan sudah mendengar atau mendapatkan ilmu terkait dengan restitusi. Tapi saya belum membuat keyakinan kelas. Apakah restitusi itu bisa berjalan? Bisa, Bu Fawa. Jadi keyakinan itu tidak harus misalnya karena memang belum membuat, tidak harus keyakinan yang sudah dibuat bersama. Keyakinan kebajikan universal itu yang sudah diakui oleh seluruh manusia tanpa memandang agama, suku, ras, saling menyayangi, itu kebajikan universal. Jadi keyakinan kelasnya tadi menanyakannya itu berarti bukan keyakinan kelas, tapi misalnya keyakinan universal atau kebajikan-kebajikan umum yang itu disepakati oleh seluruh manusia. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi di awal tadi setelah menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah tadi, kemudian tahapnya berikutnya, tahap yang terakhir itu bisa dengan keyakinan universal atau kebajikan universal. Kalau memang keyakinan anak itu belum pernah tahu, belum pernah mendengar keyakinan kelas yang ada di kelasnya Bu Fawa seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi tetap restitusi bisa dilakukan. Dan sementara dari beberapa penelitian bahwa restitusi ini adalah
merupakan cara terbaik saat ini untuk menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran. Karena yang muncul nanti motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dia tidak merasa dihukum, dia tidak merasa direndahkan, bahkan solusi itu muncul dari dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu nanti mengikuti Bu Fawa kan sudah lulus guru penggerak, nanti ketika mengikuti guru penggerak akan mendapatkan ilmu namanya coaching. Nah, di coaching itu bagaimana seseorang itu nanti dia akan melakukan pengembangan diri, tapi itu muncul dari jawaban semua yang akan dilakukan, itu muncul dari dalam dirinya. Sehingga sesuatu yang muncul dari dalam dirinya, itu semacam dia itu sudah punya perangkatnya untuk menuju ke sana. Nah, itulah restitusi ini digunakan dalam rangka untuk memunculkan motivasi intrinsik, untuk memunculkan motivasi dalam diri sehingga nanti anak-anak itu tidak merasa direndahkan, tidak merasa dikucilkan, bahkan anak itu mempunyai nilai positif dalam dirinya yang muncul. Yang tadinya dia itu dalam identitas gagal, anak yang melakukan kesalahan itu mesti dia merasa gagal. Atau contoh diri pribadi kita ya Bapak Ibu ya. Kita itu ketika melakukan dosa kecil saja, itu kan menganggap diri kita itu seperti langit itu runtuh. Kita itu gagal menjadi manusia. Nah, anak-anak juga sama sebenarnya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan cenderung menganggap dirinya gagal. Nah, restitusi ini digunakan untuk mengubah nilai kegagalan yang ada pada dirinya itu diubah menjadi nilai positif. Dan dia akan menemukan solusi dari dalam dirinya dengan bantuan kita. Tapi beda ya, restitusi beda dengan coaching. Kalau coaching itu memang kita ingin mengembangkan secara langsung karena sesuai dengan keinginan dari yang ingin dikembangkan. Tapi kalau anak ini yang melakukan pelanggaran, itu kita hanya membantu mereka untuk menemukan apa sih nilai-nilai yang bisa dimunculkan seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, kalau sudah cukup, karena sudah jam 16.46, kita masuk pada sesi yang terakhir yaitu refleksi. Dari pembelajaran ini, apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Nah, boleh Bu Fawa dari segi fakta saja, pengetahuan yang Bu Fawa dapatkan. Apa pengetahuan yang sudah Bu Fawa dapatkan dari sesi kita kali ini? Ternyata memberi restitusi membutuhkan kesabaran. Dari yang disampaikan Pak Kar tadi, ternyata kita saat memahami anak itu butuh kesabaran yang luar biasa. Itu saja mungkin ditambah sama Bu Alin. Oke, terima kasih Bu Fawa. Untuk Bu Alini, setelah mempelajari ini, apa sih yang akan dilakukan ke depan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, Bu Alini? Ya, sesuai dengan dari solusi yang ditawarkan hari ini, bahwasanya ada identifikasi, kemudian apa namanya itu, apa ya? Yang kedua tadi apa Pak? Kok lupa? Setelah pertama kan stabilkan identitasnya, ya. Yang kedua divalidasi tindakannya. Kebutuhan dasarnya apa sih ternyata anak ini melakukan ini? Nah, yang terakhir di keyakinan. Ya. Kemudian jadi lebih paham lagi bahwasanya menghadapi anak-anak itu harus yang memberikan solusi yang terakhir itu restitusi tadi. Terus tentang keyakinan dan kesepakatan kelas memang sudah saya lakukan, tapi saya belum memajang kesepakatan kelas tersebut karena belum ada waktu. Dari sini memberikan semangat kepada saya untuk langsung action gitu loh Pak, melaksanakan kesepakatan itu ternyata sangat penting sekali terhadap anak ketika di kelas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Alini, terima kasih Bu Fawa, terima kasih Ibu Alfiana. Terakhir, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, menyempatkan waktu. Kita belajar bersama dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita akhiri,
kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. 1, 2, 3, cekrik. Fotonya cuma bertiga. Iya, nggak apa-apa, Bu. Teman-teman kesulitan kalau Terima kasih ya Ustazah, terima kasih Bu Fawa, terima kasih Bu Laila. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.